Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik berikutnya untuk di mata kuliah Family Medicine atau kedokteran keluarga, yakni bagaimana kita melakukan pendekatan kedokteran keluarga pada pasien anak. Kita langsung aja ya supaya cepat. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi secara umum sebetulnya sama-sama mirip-mirip ya. Jadi kalau Family Medicine itu adalah yang pertama kita belajar prinsipnya, dan tools-toolsnya ya, instrumen-instrumen yang mungkin berbeda sedikit, tambahan ya dari clinical medicine seperti biasa kayak misalkan family assessment tools, bagaimana cara melakukan home visit dan seterusnya. Tapi di chapter yang keduanya adalah bagaimana kita mengaplikasikan keilmuan kedokteran keluarga ini pada kelompok usia atau skenario tertentu. Kayak yang kemarin topik saya yang terakhir itu di lansia, kalau yang ini di batas bawahnya ya. Jadi menerapkan family medicine pada anak. Jadi kalau kita elaborasi, jadi harapannya dengan sesi ini kalian bisa tahu siapa sih yang kita sebut sebagai anak, jadi batasan usia anak sama istilah-istilah yang relevan atau berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan anak, ini harus tahu juga. Kemudian yang kedua, tahu masalah di anak itu ada apa aja, terutama kita tinjau dari sisi bio, psikososial, ini kata-kata keramat di FAMED ya. Kemudian yang ketiga, saya akan nanti coba review pendekatan kedokteran keluarga supaya ini kita ulang lagi supaya makin nangkep gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memahami menerapkan prinsip kedokteran keluarga pada pasien anak itu seperti apa. Ini referensinya masih sama. Referensi yang paling utama kita gunakan si Textbook of Family Medicine yang Raquel ini ya. Kemudian ada konvensi hak anak. Kemudian untuk konteks lokalnya saya ambil dari Permenkes 25 2014, ini tentang upaya kesehatan anak. Sama ini ada salah satu jurnal yang saya ambil. Sebenarnya jurnal ada beberapa sih yang saya ambil, cuman ini yang saya tulis secara spesifik karena dia muncul sendiri nanti di satu slide. Oke, kita langsung masuk ke definisi. Jadi siapa sih yang kita sebut anak gitu ya? Jadi saya ambil dua definisi dari sini, dari yang digunakan oleh UN, dalam hal ini badan turunannya yaitu UNICEF. Anak itu adalah a human being below the age of 18 years. Unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. Jadi maksudnya siapapun manusia nih ya, jadi yang kurang dari 18 tahun umurnya, kecuali pada dinyatakan oleh hukum dia ternyata matang lebih awal gitu ya. Majority is attained earlier. Jadi ini karena konteksnya dari konvensi hak anak, kalau misalkan dia di bawah 18 tahun itu dia udah punya hak-hak tertentu atau dia punya responsibility tertentu dinilai oleh hukum, maka dia bisa kena tuh kewajiban itu gitu ya. Kira-kira konteksnya begitu. Atau definisi yang lain, ini kalau dari UNICEF, dia simply menyebutkan bahwa anak itu adalah any person under the age of 18. Jadi orang yang di bawah usia 18 tahun. Dan ini sejalan sama definisi Kemenkes, karena memang Kemenkes mengadopsi itu ya. Jadi anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun. Nah, yang menarik ada tambahan nih, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau bapak-bapak istrinya hamil gitu ya, udah punya anak belum? Nggak boleh jawab belum ya, tapi udah, tapi masih dalam kandungan gitu. Karena yang masih dalam kandungan kehitung anak juga gitu ya. Kalau ibu-ibu kan nggak mungkin ditanya ya kalau lagi hamil. Udah kelihatan gitu soal mengandung. Nah, itu definisinya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, meskipun judulnya human being atau person gitu ya, seakan-akan manusia semua sama gitu. Padahal yang harus kita perhatikan adalah anak itu bukan orang dewasa yang bertubuh kecil gitu ya. Kalau yang orang dewasa bertubuh kecil tuh kan kayak Ucok Baba atau siapalah gitu ya, yang stand up comedian kan sekarang banyak ya yang kecil-kecil tuh. Saya lupa lagi namanya ya. Jadi bukan orang dewasa yang tubuhnya itu mini gitu. Tapi dia completely bukan makhluk yang berbeda ya. Jadi karena secara pemikiran, secara fungsi tubuhnya itu berbeda semuanya. Jadi kita nggak bisa menyederhanakan bahwa ya udah badannya kecil gitu ya. Cuman yang membedakan cuman itu aja gitu ya. Tapi dia itu adalah seorang individu sendiri yang punya kondisi biopsikososial yang khas. Yang khasnya apa? Terutama adalah dia masih develop gitu. Baik secara size maupun secara fungsi. Jadi ada tumbuh, ada kembang, ada growth, ada development. Nah, jadi kita mikirnya kalau misalkan yang membedakan saya kasih ilustrasi ya. Tadi kalau misalkan kita contohnya kita mikirnya anak ini cuman orang dewasa yang badannya kecil, ya kayak tadi kita mikirnya cuman bajunya kecil,
ukuran size pakaiannya kecil, jadi fungsinya kita anggap semua tuh udah berjalan dengan sempurna. Kayak misalkan tadi ucok baba gitu ya, dia semua ngapa-ngapain bisa, cuman ya karena ukurannya kecil ada keterbatasan di situ. Tapi kalau misalkan anak, ya udah ukurannya kecil, fungsinya juga masih belum develop gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan anak itu melakukan sesuatu yang ya kayak kita orang dewasa gitu ya, tapi dengan keterbatasan ukurannya lebih kecil aja. Jadi itu yang harus kita keep in mind, terutama apalagi di banyak aspek ini gitu ya. Dia sensorik masih berkembang, jadi ngedengernya juga belum full gitu ya, kira-kira full potensial. Jadi ngelihatnya juga masih dia masih belajar, terus motoriknya juga masih belajar, ada gerak motorik kasar, ada motorik halus ya yang butuh gerakan-gerakan kompleks, berkomunikasi juga dia masih belajar kapan senyum yang proper, nangis yang proper gitu ya, waktu-waktu yang tepat seperti apa. Kemudian kemampuan kognitif ini otomatis ya, jadi masih banyak perlu belajar, bersosialisasi juga masih belajar, kreativitas juga dia masih belajar apa mencari-cari ini bagus nih, ini enggak nih dan seterusnya. Nah, dan juga dari sisi moral dan spiritual. Jadi kadang-kadang anaknya dimarahin karena dinilai nggak sopan gitu ya, padahal ya emang moral spiritualnya masih berkembang gitu. Dia nggak tahu banyak value atau nilai-nilai yang berlaku di situ ya, bahwa ini nggak sopan, itu nggak sopan dan segala macam. Padahal terus kita marahin, padahal simply bahwa dia memang nggak ngerti gitu ya, nggak tahu. Jadi kita itu mendasari banyak hal yang akhirnya berakibat pada masalah kesehatan pada anak, terutama dari sisi psikososial ya. Ya psikososial sama biologisnya nanti kan bisa nyambung. Jadi kita harus lihat konteks keseluruhannya. Ini kondisi yang kita perlu notice bahwa anak itu bukan orang dewasa yang size-nya lebih small gitu ya, lebih smaller. Nah, berkaitan dengan upaya kesehatan anak, ini terminologi-terminologi yang kalian penting untuk tahu. Kenapa? Karena bahkan sampai ke kelas kalian yang hampir lulus dokter tuh ya, ujian mau UKM PPD atau stase IKM pas koas, udah stase terakhir, udah mau lulus, itu nggak tahu gitu ya. Istilah-istilah ini, masih ragu-ragu lah. Jadi satu, ada yang kita sebut sebagai bayi baru lahir atau bahasa term medisnya biasanya kita sebut neonatus ya atau newborn. Newborn itu kita sebut untuk anak yang baru lahir 0 sampai 28 hari. Jadi 1 bulan pertama itu yang kita sebut neonatus. Nah, kalau misalkan udah lebih dari itu, kita sebutnya infant atau bayi. Jadi bayi itu sampai usia berapa? Itu kadang-kadang ditanya banyak yang nggak tahu tuh ya. Jadi bayi itu sampai sebetulnya 11 bulan 29 hari ya. Jadi sebelum 1 tahun itu kita sebut di bawah 1 tahun itu bayi. Setelah 1 tahun kita sebutnya balita di bawah 5 tahun. Nah ini untuk Indonesia. Karena kalau untuk konteks internasional kita nggak ada namanya agak jarang tuh ya under 5 years gitu misalkan di bawah 5 tahun. Tapi biasanya kita sebutnya habis infant tuh toddler, habis itu 1 sampai 3 tahun tuh ya, habis itu preschool dari 3 tahun sampai menjelang usia sekolah baru usia sekolah. Kalau di kita kan agak beda sedikit. Terus ini usia preschool sama ya usia prasekolah dari tadi habis balita bawah 5 tahun ke 5 tahun sampai 6 tahun itu prasekolah. Setelah usia 6 tahun ini di mana-mana sama, nggak di Indonesia, nggak di konteks internasional. Jadi 6 sampai 18 tahun itu usia sekolah. Nah, spesifik dari umur 10 sampai 18 tahun itu kita sebut remaja ya atau adolescence. Kadang ada beberapa referensi yang pakai konteks adolescence-nya itu sampai umur dewasa muda ya. Jadi 20 early 20 lah gitu ya. Jadi 12 nih usia anak-anaknya. Tapi yang dipakai oleh Kemenkes itu 10 sampai 18 tahun batasan remaja. Karena di atas 18 tahun ini udah dia consider sebagai orang dewasa yang dia udah punya responsibility ya, udah punya tanggung jawab tersendiri dan bisa inform consent tuh kalau tindakan medis dia bisa tanda tangan sendiri. Nah, istilah lain yang juga seringkali banyak yang nggak tahu itu tentang MTBS. MTBS itu apa? Manajemen Terpadu Balita Sakit. Ini dilakukan di puskesmas terutama. Jadi MTBS itu sebetulnya satu modul gitu ya, satu prinsip yang dilakukan di puskesmas untuk bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan. Jadi karena banyak penyakit yang sebetulnya setelah dipikir-pikir itu bisa diselesaikan oleh nakes yang nggak harus tenaga medis. Tenaga medis itu kan dokter sama dokter gigi ya. Jadi nggak harus dokter yang sebetulnya terlaksana. Kayak misalkan diare.
atau misalkan pneumonia gitu ya, atau misalkan sakit apalah emergensi yang sebetulnya di satu sisi bisa mengancam nyawa, tapi sebetulnya penanganannya baik diagnosis maupun treatmentnya itu nggak terlalu sulit gitu. Nah itu bisa dilakukan oleh perawat bahkan bisa atau bidan gitu ya, ketika tenaga kesehatannya di situ terbatas, dokternya nggak ada dan seterusnya. Jadi dia itu satu modul nanti kalian bisa lihat, coba cari ya lengkapnya. Per definisinya adalah ini, pendekatan terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus pada kesehatan anak usia balita 0 sampai 59 bulan. Nah, di materi yang tahun lalu itu yang saya lihat kan sebelum-sebelumnya itu banyak yang ngasih almarhum dokter Dadi ya. Itu saya lihat materinya itu kebanyakan adalah MTBS sebetulnya dan penanganan kesehatan untuk masalah anak usia di bawah 5 tahun. Nah, tapi saya, kalau saya review, saya kaji, kalau misalkan kita ulang lagi, misalkan imunisasi, penanganan bayi baru lahir kayak gimana, terus, apa sih, imunisasi, terus tumbuh kembang gitu ya, growth chart dan segala macam, itu kan kalian belajar di IKA ya, ilmu kesehatan anak, dan juga modul-modul yang lain yang mungkin, apa, kayak waktu itu di endokrin misalkan ya, itu belajar tentang tumbuh kembang anak dan seterusnya. Itu sudah dipelajari. Jadi saya di sini nggak akan fokus ke klinis, tapi lebih fokus ke apa yang ada nilai tambahnya ketika kalian belajar family medicine. Nah ini kira-kira yang dibahas ya, yang tadi saya bilang. Eee, kalau kalian lihat ke bukunya si Rachel and Rachel itu, yang Textbook of Family Medicine, kita bisa bagi jadi, eee, secara gross ya, secara umum itu jadi 3 aspek ini yang dibahas. Jadi ada masalah, kelainan neonatus dan masalah kesehatan di anak, ada masalah growth and development, ada masalah behavior pada anak dan remaja. Nah, yang 2 atas ini kalau kalian lihat referensinya, itu sangat beririsan dengan apa yang dibahas di, anak gitu ya, di ilmu kesehatan anak. Dan menurut saya sih lebih detail ya clinical medicine-nya. Jadi karena lebih detail di anak, saya berpikir untuk tidak membahas 2 aspek ini, karena kalian udah pernah dapat di modul sebelumnya ataupun sudah ya nanti akan dapat di kuliah di koas atau gimana lah ya, secara klinisnya gitu ya. Nah, yang nggak kalian dapat itu adalah masalah ini, behavior pada anak dan remaja. Makanya saya pikir lebih bagus kalau misalkan sesi ini itu lebih fokus di membahas masalah yang ketiga. Jadi masalah behavior pada anak dan remaja. Nah, jadi kita langsung masuk ke masalah perilaku ya pada anak dan remaja. Kalau kalian lihat di textbooknya di Family Medicine itu juga dia memfokuskan pada aspek-aspek ini. Meskipun sebetulnya banyak ya, masih banyak hal lain di luar keenam items ini gitu ya. Tapi menurut si Raquel ini yang jadi fokus behavior problem pada anak dan remaja. Ada masalah tidur, ada masalah ngompol ya, enuresis encopresis, ada masalah makan, eating sama feeding problems. Eating tuh kalau anaknya makan sendiri, feeding itu berarti kalau disuapin ya, dikasih makan. ADHD ya, attention deficit and hyperactivity disorder atau autism, ini kadang-kadang ketukar-tukar juga sama mood disorder. Mood disorder tuh bukan bete apa segala macam ya, tapi gangguan mood yang kita pelajari di psikiatri itu kayak misalkan bipolar atau depresi misalkan. Nah, kalau kita lihat-lihat, saya lihat-lihat di referensinya, yang 3 di bawah ini itu juga akan kalian pelajari secara dalam itu di psikiatri. Saya nggak tahu udah atau belum ya. Jadi karena di psikiatri ini dibahas secara mendalam supaya nggak redundant, nggak berulang, jadi saya akan fokus di yang 3 pertama ini aja. Jadi masalah tidur pada anak, masalah ngompol, dan masalah eating and feeding problem, masalah makan. Itu yang akan kita bahas fokus dari sisi disease-nya ya, dari sisi problem biopsikososialnya pada anak. Nah, kita masuk ke yang pertama, masalah tidur. Jadi masalah tidur ini sebenarnya nggak di anak, nggak di remaja, bahkan nggak di dewasa pun juga banyak ya. Dan ini masalah tidur ini bisa jadi dia susah tidur, bisa jadi dia gampang tidur tapi kebangun lagi, bisa jadi dia udah tidur, kebangun terus nggak bisa tidur lagi, itu semuanya problem. Nanti kalian mungkin belajarnya mungkin di neuro ya atau di psikiatri. Beberapa di antara kalian barangkali ada skripsinya yang bahas masalah tidur ya, kualitas tidur dan segala macam, itu ada banyak. Jadi problem tidur ini punya hubungan yang 2 arah. Jadi dia bisa
menyebabkan masalah kesehatan lain atau sebaliknya. Kalau kita punya masalah kesehatan, masalah medis, itu bisa berakibat ke poor sleep quality gitu ya, masalah tidur yang jelek. Nah, apa namanya, untuk mendiagnosisnya banyak toolsnya, saya nggak terlalu bahas, tapi saya fokus di bagaimana kita mengupayakan agar problem ini bisa diatasi. Yang ini seringkali pada praktek kedokteran keluarga ya karena sleep ini ngaruhnya kemana-mana. Kalau di apa ya clinical medicine secara umum itu nggak diaddress gitu ya. Tapi kalau di kedokteran keluarga karena kita paham bahwa tidur ini bisa berdampak kemana-mana ya, bahkan kalau secara kronik bisa ngaruh ke orang diabetes, bahkan bisa predispose ke cancer karena gula darahnya tinggi terus nanti dia tubuhnya inflamasi terus, akhirnya sistem imunnya nggak berjalan dan segala macam, akhirnya dia bisa predispose cancer, bisa predispose sindrom metabolik dan segala macam. Ini biasanya kita harus address gitu ya, termasuk mulai dari usia anak sekalipun. Kita mengupayakan sleep hygiene yang baik. Seperti apa sleep hygiene yang baik nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, jadi kita perlu evaluasi secara holistik, secara menyeluruh gitu ya. Ada nggak problem dari sisi anatomi dan fisiologinya, ada nggak problem dari sisi perilakunya. Karena belum tentu dia tuh susah ya karena faktor psikis gitu ya, tapi jangan-jangan memang ada masalah anatominya. Contohnya anak yang susah tidur, ternyata waktu dicek tidurnya ngorok, ternyata ngoroknya itu OSAS gitu ya, obstructive sleep apnea syndrome gitu ya. Ternyata ya gara-gara dia punya massa atau dia obesitas terus ada fat numpuk di lehernya dan segala macam, itu bisa jadi problem yang harus ditangani terlebih dahulu supaya clear gitu ya bahwa ini memang penyebabnya apakah masalah anatomis atau tadi nanti ya masalah sleep hygiene yang kita akan upayakan. Nah, itu harus consider. Nah, bagaimana sleep hygiene yang baik? Ini ada beberapa nih kalau dari ini juga dari Rakel and Rakel ya, tapi dia mensitasi referensi yang lain. Ada beberapa upaya yang bisa dicoba lah gitu ya untuk mengusahakan sleep hygiene yang baik. Baik dari sisi memodifikasi environment, dari lingkungan tidurnya, dari sisi penjadwalan, dan dari sisi memodifikasi aktivitas atau perilaku yang kita lakukan di daytime-nya, jadi di waktu bangunnya ya. Jadi dari sisi lingkungan, ini harus diupayakan kayak begini nih, gitu ya. Jadi lingkungannya kalau bisa gelap, minimal lampu tuh nggak biru ya. Jadi lampunya tuh didimkan jadi warna kuning dan jadi lebih redup gitu. Kalau bisa gelap sama sekali lebih bagus. Terus diusahakan quiet, jadi nggak ada noise, nggak ada berisik-berisik dan segala macam karena itu mengganggu. Yang harusnya kan ya kayak kita aja ya di Islam kan kita doanya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu ya, harusnya mati itu nggak ada suara-suara. Tapi ternyata kalau misalkan ada trigger suara tertentu, dia bisa yang harusnya istirahat, otaknya malah tertrigger untuk respon gitu. Jadi itu mengganggu kualitas tidur. Dan sebisa mungkin suhu ruangannya itu agak dingin gitu ya. Karena misalkan kalau misalkan suhu ruangannya agak panas, akhirnya metabolisme kita naik lagi gitu ya. Padahal harusnya pada saat tidur metabolisme kita itu decrease gitu, agak ngerem gitu ya selama waktu tidur. Nah, terus dari sisi scheduling ini bisa diusahakan ya, anak itu diusahakan punya waktu bangun yang konsisten, waktu tidurnya juga nanti konsisten ya, nih regular bedtime. Jadi terus napping juga kalau bisa konsisten, kalau misalkan ada waktu tidur siang dan segala macam. Jadi dengan waktu yang konsisten itu akan sangat membantu meningkatkan kualitas tidur. Bahkan ya salah satu yang apa namanya yang menentukan kualitas tidur baik atau enggak itu bukan durasi bahkan ya, tapi kita bangun dan tidur dan bangun di jam yang sama itu akan lebih bermanfaat untuk kita punya sleep hygiene yang baik dan kualitas tidur yang lebih baik, termasuk buat anak-anak. Nah, pada daytime-nya, gimana cara supaya kita, ya ini mungkin buat kalian juga sama ya, gimana caranya supaya punya kualitas tidur yang baik. Jadi sebisa mungkin pas pagi-pagi, bukan pagi-pagi, pas siang hari itu kita dapat exposure sunlight yang bukan sunlight deterjen ya, cahaya matahari yang banyak gitu.
Jadi kalau misalkan kita di ruangan terus, di dim, ruangan yang redup terus, nggak dapat exposure cahaya matahari, itu siklus gelap terangnya juga akan terganggu gitu ya. Jadi sensor yang ada di tubuh kita, eee, masuk lewat mata tuh ya, si sensor melanopsin yang dia mendeteksi blue light dari matahari, yang bikin badannya seger itu nggak terangsang gitu. Akhirnya pas lagi malamnya juga sinyalnya tuh lemah gitu ya. Tapi kalau kita punya, sinyal yang strong di mata di siang hari terhadap blue light yang terutama dari cahaya matahari, malamnya itu nggak ada sama sekali, itu siklus, circadian rhythm kita akan lebih bagus gitu ya. Jadi pas pagi bangunnya segar dan berenergi, beraktivitas juga, enak, pas malamnya, tidurnya juga deep gitu, jadi nggak kebangun-kebangun. Terus kafein ini, nggak late day kalau bisa ya, buat yang suka ngopi, kopi itu bagus asal jangan banyak-banyak gulanya dan dia tidak dikonsumsi terlalu larut gitu. Kalau bisa, sore sih gitu ya paling lama maghrib lah gitu ya, karena dia bertahan di dalam tubuh 6 sampai 8 jam. Jadi artinya kalau kemalaman jam 9 ngopi, itu dia bertahan sampai jam 3 pagi bisa jadi ya. Artinya selama tidur itu kita masih dalam pengaruh kafein yang jantungnya masih berdebar-debar dan segala macam, akhirnya tidurnya nggak deep sleep gitu. Kemudian nggak ada acara TV, nggak ada, elektronik kalau bisa ya ini udah di waktu-waktu yang late, ya kalaupun masih main gadget, kalau sekarang ada bukan night mode ya, apa, ya night mode bener ya. Jadi yang blue light-nya itu di-filter, jadi yang layarnya jadi agak kuning, itu nyambung sama yang, paparan sunlight tadi itu ya. Terus, kalau bisa, ada physical activity pada saat dia physical activity itu nggak terlalu dekat waktu tidur gitu ya, karena, sisa-sisa adrenalinnya supaya nggak kebawa. Terus ini sama yang tadi ya, waktu, bedtime dan mulai mulai tidurnya, ini syuting tuh kan kayak Nina Bobo gitu ya, jadi persiapan tidurnya tuh konsisten sama, apa namanya, ya dibangunin lah gitu nanti waktu, bangunnya dibangunin gitu ya. Jadi supaya dia punya waktu, tidur dan bangun yang konsisten. Itu, itu yang bisa kita usahakan untuk agar anak maupun remaja, ya maupun orang dewasa juga beberapa di sini bisa berlaku ya, punya sleep hygiene yang baik. Sehingga secara overall, kan kita yang paling utama tuh satu makan, nomor 2 tidur ya, itu 2 itu pilar yang paling utama, baru ditambahin ke physical activity gitu sebenarnya gitu. Kalau sleep hygiene-nya baik, mudah-mudahan overall health-nya dan juga dari sisi psikis ya, mental health-nya juga bagus. Nah, masalah problem yang kedua adalah, enkopresis dan enuresis, ini kelebihan R ya. Jadi, 2 ini adalah sama-sama ketidakmampuan menahan buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Enkopresis itu nggak bisa nahan BAB, jadi kalau bahasa kitanya apa ya, cipirit gitu ya. Kan ini di-consider sebagai behavior problem karena kadang-kadang orang tua mikirnya, "Ini kok anak nggak bisa nahan, BAB sih," gitu ya, BAB-nya, sembarangan dan segala macam. Jadi di-consider sebagai anak, nakal gitu ya, padahal, yang nggak behave lah, nggak sopan lah gitu ya, ngompol apa segala macam. Padahal bisa jadi ada memang problem secara medis ataupun secara psikisnya gitu ya. Nah, kalau si nggak bisa nahan BAB ini, kadang-kadang dia sering, ada medical condition juga yang underlying-nya. Nah, terus, ini makin ke sini makin harus dipikirkan ya, apalagi kalau lihat, di media-media massa ya, jadi harus evaluasi juga adanya abuse, secara seksual maupun rektal, jangan-jangan diapain lah gitu ya. Sama yang, kalau dari sisi terapi, kita bisa consider obat ya, obatnya terutama pemberian laksatif supaya BAB-nya lebih, lancar, sehingga dia itu bisa proper gitu ya, nahan BAB-nya gitu ya. Jadi, ketika memang harus BAB, ya BAB gitu, setelah, beres ya berarti, eee, harus ditahan kalau misalkan ada, keinginan untuk BAB dan, BAB pada tempatnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang enuresis ini mungkin lebih sering ya si ngompol ini. Jadi dia nggak bisa menahan, pipis,
Ada primer, ada sekunder. Kalau primer berarti dari lahir, sampai sekarang dia ngumpul terus, tapi kalau misalkan sekunder berarti dia udah sempet, beres, dari masa kecil ya, habis itu nggak pernah ngumpul, sekarang kok bisa ngumpul lagi gitu. Nah itu berarti sekunder. Biasanya kalau sekunder dia lebih ke masalah psikis, jadi masalah anatominya nggak ada problem. Tapi kalau primer, berarti dia dari awal tuh kan nggak bisa nahan terus, jangan-jangan ada masalah anatominya gitu, entah bladder-nya bermasalah, entah produksi urinnya memang sangat banyak, entah masalah katupnya gitu ya, si sphincter, urinnya itu bermasalah dan segala macam. Itu bisa, banyak hal kalau misalkan yang sifatnya primer. Tapi kalau sekunder cenderung masalah psikis. Jadi biasanya di, behavior terapi ya, jadi di konseling lah. Nah, bagaimana men-treatment-nya? Biasanya kita pakai alarm ya, ini meskipun di satu sisi, mungkin jadi mendisrupt waktu tidurnya, tapi biasanya dibangunin ya. Jadi misalkan, buang air kecil kan rata-rata standarnya 4 jam sekali tuh, gitu yang normal. Jadi misalkan dia tidur jam, 9, nanti tengah malam dibangunin buat pipis, nanti baru pagi pipis lagi gitu. Jadi supaya menghindari, nanti ketika udah firm, biasanya dilepas tuh akan udah terbentuk gitu ya. Atau pakai obat farmakologi. Farmakologi ini bisa analog hormon vasopresin, nama obatnya desmopresin atau imipramin. Imipramin ini antidepresan trisiklik. Karena seperti yang saya bilang tadi, seringkali dia diakibatkan oleh masalah psikis kalau si enuresis ini. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir ya, behavior problem terakhir yang kita bahas yaitu masalah makan. Masalah makan ini paling banyaknya ya susah makan ya. Kalau kebanyakan makan biasanya nggak dikonsider sebagai problem sama orang tua. Nah, kalau judulnya anak susah makan, kita yang pertama harus kita pikirkan adalah itu kita harus cross check dulu sama tumbuh kembangnya. Karena kadang-kadang ya susah makan atau enggak agak-agak subjektif. Jadi orang tua ngerasa anaknya makannya dikit padahal tumbuh kembangnya bagus gitu ya. Kalau tumbuh kembangnya bagus ya berarti makannya nggak susah. Harusnya kayak begitu. Jadi kita harus cross check sama tumbuh kembangnya. Nah, beberapa problem yang familiar di anak sama remaja terutama ya. Satu, dia nggak mau makanan tertentu. Tuh. Jadi ada yang nggak mau makan nasi lah, ada yang nggak mau makan kentang lah, ada yang nggak mau makan apalah gitu ya. Tapi ini biasanya cenderung untuk self limited gitu ya. Nanti dia akan mau sendiri gitu. Jadi cuman butuh konseling aja gitu ya. Ada lagi pika. Pika itu kan yang makan tanah, makan kertas, makan apalah gitu ya. Ini di mekanismenya masih unclear tapi diconsider sebetulnya anak ini mengalami under nutrition, terutama dari sisi mikronutrien ya. Jadi defisiensi zinc, defisiensi Fe dan segala macam, makanya secara tidak sadar dia tuh mencari barang-barang yang banyak mengandung itu gitu ya di bawah sadarnya, mengandung zinc, mengandung zat besi dan segala macam. Terus obsessive chewing ini mungkin di kita agak jarang ya, ini terkait sama gangguan kompulsif mungkin ya kalau di psikiatrinya. Jadi pengennya ngunyah mulu, mungkin ini jadi malah over. Nah, anoreksia bulimia ini mungkin kalian juga udah tahu. Jadi ini malah kalau anoreksia nggak mau makan, bulimia itu udah makan dimuntahin lagi gitu. Ini biasanya buat yang diet lah, nurunin berat badan dan seterusnya. Tapi dari sisi yang udah tidak sehat ya. Kalau anoreksia masih bisa patologisnya gara-gara medis ya. Atau kan dia punya penyakit tertentu yang akhirnya rilis neurotransmitter tertentu yang akhirnya bikin nafsu makannya ke supres, itu berarti kita harus atasi masalah medisnya. Nih, seperti yang saya tulis ini ya. Jadi ditelusuri dulu ada nggak kelainan medisnya gitu ya. Kalau kelainan medisnya udah clear, memang nggak ada, ya berarti masalahnya memang psikologis dan itu bisa dikonseling. Nah, poin yang penting yang lain, ini yang mungkin agak susah diterima sama orang tua, tapi ternyata evidence-nya seperti ini ya. Jadi kelainan yang terjadi di masa balita itu biasanya self limited. Kan biasanya kalau di orang tua tuh ada gerakan GTM lah gitu ya, gerakan tutup mulut, terus anaknya nggak mau makan apa segala macam. Ya khawatir sih buat orang tua, tapi biasanya yang hal-hal seperti itu tuh self limited, nanti ada waktunya dia akan convert justru gitu ya, jadi makannya jadi banyak. Jadi makanya harus di cross check ke tumbuh kembangnya. Kalau misalkan udah pengaruh ke tumbuh kembang, itu yang kita baru coba treatment. Tapi kalau ternyata tumbuh kembangnya aman, ya nggak usah terlalu segitunya khawatir gitu ya. Karena dia kan masih growth dan develop tadi ya, mengembangkan
indera pengecap, dan seterusnya lah. Nah, yang terakhir ini, statement yang terakhir, dikelola dengan tim multidisiplin ini terutama buat yang remaja tadi ya, anoreksia bulimia. Kan tadi, kalau misalkan yang balita masih usia muda, anak usia muda, balita, itu cenderung self-limited. Tapi kalau misalkan yang udah remaja ke sono, yang udah mau dewasa, dia itu justru lebih susah biasanya ya, karena butuh konselingnya ekstra. Jadi di sini kita butuh tim yang multidisiplin, baik ya psikolog mungkin, ahli gizi barangkali ya, atau apa namanya, tim multidisiplin yang lain. Nah, itu behavior problem pada anak. Sekarang kita geser ke tujuan pembelajaran berikutnya, kita review dulu ya. Apa namanya, family medicine approach-nya, pendekatan kedokteran keluarganya. Tapi sebelumnya kita tengok sedikit nih gitu. Emang kalau anak perlu pendekatan keluarga gitu ya? Jawabannya ya it depends gitu, tergantung dari kasusnya apa, dan tergantung kita mau mendefinisikan pendekatan keluarga ini seperti apa ya. Jadi si family approach itu, ini kita masuk ke sini dulu ya, ke evidence yang membuktikan bahwa penanganan yang lebih komprehensif, yang di jurnal ini terminologinya adalah medical home, ini meliputi penanganan komprehensif dan juga ada beberapa kali home visit ya, dia definisikan di papernya ini, nanti bisa baca sendiri kalau misalnya tertarik. Itu ternyata memang berkorelasi dengan banyak hal-hal yang positif gitu ya. Jadi dengan menerapkan konsep medical home approach pada pasien anak, ini papernya ada dua yang mirip sebetulnya, ada without, ada yang with special healthcare needs. Jadi kayak anak apa tuh berkebutuhan khusus ya, ABK kalau bahasa kitanya. Kalau ini yang non ABK nih, jurnal yang saya ambil. Jadi pada anak biasa juga itu medical home approach ini berdampak positif pada, bisa dilihat di sini ya dari hasilnya dia nih. Jadi peningkatan kunjungan sehat itu meningkat 32%, kunjungan sakitnya otomatis angka kesakitan ya turun 29%, kunjungan emergensi turun 30%, kemudian kondisi kesehatan secara umum ya, overall health. Jadi yang kalau di papernya ini dia mengakses anaknya itu, diminta untuk mengakses orang tuanya, apa namanya, tingkat kesehatannya apakah poor, fair, good, excellent gitu ya. Jadi yang menjawab good dan excellent-nya itu lebih banyak 29%, dan meningkatkan perilaku-perilaku kesehatan yang lain gitu ya, kayak nggak main gadget, terus lebih taat terhadap instruksi, aturan lalu lintas dan segala macam, itu ternyata juga ikut ikut terdampak positif gitu, dengan menerapkan pendekatan medical home approach ini gitu ya, pendekatan yang dikombinasikan antara pendekatan yang komprehensif dengan sesekali ada kunjungan rumahnya. Jadi dari evidence ini bisa kita katakan bahwa pendekatan keluarga overall itu berdampak positif terhadap kesehatan anak. Tapi masalahnya adalah seberapa jauh nih pendekatan kedokteran keluarganya itu kita lakukan gitu ya. Apakah dikit-dikit tuh harus home visit dan segala macam, karena itu kan juga cost ya. Kita nggak bisa pungkiri misalkan kunjungan rumah, itu kan juga kita artinya meninggalkan klinik untuk mengunjungi rumah satu orang gitu. Otomatis yang di klinik orang datang nggak ada dokternya gitu. Jadi harus trade off gitu, harus apa namanya, dipikirkan secara matang gitu ya, kapan kita home visit, kapan kita bisa selesaikan masalahnya di klinik dan seterusnya. Jadi nggak bisa membabi buta tuh, karena cost-nya juga ada gitu, bukan nggak ada biayanya sama sekali. Nah, ini yang bisa, saya ke mana ya? Oh, kayaknya slide-nya hilang ya. Harusnya ada ya. Spektrum klinisnya kapan? Apa di sini bentar, kita lihat. Nah, ini dulu mungkin ya, barangkali ya. Jadi kita ke sini dulu. Jadi, kondisi seperti apa yang membutuhkan family approach? Bisa dilihat dari, spektrum ini gitu ya. Jadi makin kondisinya minor dan masalahnya akut, kayak misalkan anak cuma demam, anak cuma diare, itu nggak butuh pendekatan kedokteran keluarga yang sangat advance gitu. Bahkan tadi saya bilang di awal ada namanya MTBS. Itu perawat, bidan, dan segala macam bisa menyelesaikan ya. Tapi makin kondisinya itu berulang dan jadi penyakit kronik, kayak misalkan nih ya, treatment failure with same symptom. Misalkan dia diare,
minggu depan diare lagi, minggu depan diare lagi. Nah, itu harus kita consider pelibatan keluarga. Karena jangan-jangan ada masalah nih sama sanitasinya atau ada masalah sama apa namanya, kok anaknya sakit-sakit mulu ya gitu ya, bukan cuma lingkungan tapi perilaku kesehatannya dan segala macam. Jadi butuh, pendekatan yang lebih dalam gitu ya, baik kita secara memahami, interaksi keluarga dan bagaimana keluarga itu, hidup gitu ya, perilaku di sehari-harinya, maupun untuk treatment-nya supaya mereka lebih gitu ya, adherence-nya lebih bagus, compliance-nya lebih bagus, jadi nggak sakit lagi, itu gimana caranya itu kita harus, datang ke rumahnya gitu ya. Jadi makin kondisinya kronik dan, kondisi akut yang berulang, itu makin butuh pendekatan keluarga, itu kira-kira. Kita balik lagi ke sini. Nah, jadi apa yang dilakukan? Ini yang review konsep kemarin ya, pendekatan klinis kedokteran keluarga. Sebetulnya sama, sama kayak clinical medicine secara umum. Mulai dari pasien datang, kita anamnesis, kita pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita tegakkan diagnosis. Yang membedakan adalah pada saat anamnesis, anamnesisnya itu ada 5 aspek yang nanti kita bahas minggu lalu udah ya. Dan pada saat anamnesis, kita punya tools yang tidak biasanya dilakukan oleh clinical medicine secara umum, yaitu kita mengakses kondisi dari situasi si pasien itu, gitu ya, baik situasi lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik atau keluarganya, gitu ya. Keluarganya itu kan non fisik ya, jadi lebih ke support. Jadi keluarganya kita assess dengan family assessment tools yang ini saya yakin udah dipelajari ya, ada genogram, family map, family life cycle, kemudian menilai dengan APGAR, dengan SCRIM dan seterusnya. Nah, dari situ baru kita menegakkan diagnosis holistik yang ada 5 aspek. Setelah, diagnosisnya tegak, kita tata laksananya, secara komprehensif. Baik dari sisi, spektrumnya, mulai dari promotif preventif sampai ke rehabilitatif, ataupun keterlibatan, siapa yang kita libatkan, baik kita sendiri maupun tenaga kesehatan lain atau bahkan, bukan tenaga kesehatan ya, misalkan, social worker, ya keluarganya sendiri dan seterusnya. Itu, kita pikirkan juga ya, dalam pendekatan kedokteran keluarga. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada kata holistik sama komprehensif, ini 2 kata, keramat juga ya di kedokteran keluarga. Ada holistik, ada komprehensif. Bedanya apa, Dok? Gitu ya, kan sama-sama whole itu keseluruhan, komprehensif itu juga keseluruhan gitu ya. Sederhananya bedanya, holistik itu adalah diagnostiknya, komprehensif adalah tata laksananya. Tapi secara detail bisa kita lihat di sini ya, holistik itu adalah Eee, memandang seorang manusia, seorang pasien itu seutuhnya dari sisi biopsikososial atau di sini bahasanya fisik, mental, sosial, spiritual. Ini ikut definisi Kemenkes nih ya. Ada fisik, mental, sosial, sama spiritual. Jadi, hasil akhirnya yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada 5 aspek diagnosis holistik ini. Jadi kalau kalian di clinical medicine biasa, praktek normal gitu ya, praktek biasa, biasanya cuma diagnosis klinis dan diagnosis banding aja gitu ya. Hipertensi, diabetes gitu ya, atau, kejang demam gitu ya, kejang demam sederhana, udah titik gitu. Tapi kalau di family medicine, pada kasus-kasus tertentu yang memang butuh, dilihat secara komprehensif yang tadi saya sudah jelaskan ya, ada spektrumnya, itu kita lihat sampai, ke 5 aspek ini. Jadi, aspek 1 alasan kedatangan dan harapan dan kekhawatiran pasien, aspek 2 diagnosisnya, aspek 3 itu faktor risiko internal di dalam diri pasien ya, perilaku, genetik, dan seterusnya. Keempat itu faktor resiko eksternal. Jadi ini kalau kasusnya pasien anak, faktor resiko eksternalnya banyak nih gitu. Karena dari sisi si anaknya sendiri kayak lebih nggak bisa ngapa-ngapain kan, apalagi kalau usianya muda. Jadi faktor keluarga itu kan masuk eksternal dari diri anak gitu. Jadi ini cukup dominan kalau konteksnya pasien anak ya. Jadi butuh analisis yang mendalam pada sisi faktor risiko eksternal. Dan yang terakhir kita nilai derajat, fungsionalnya, mulai dari 1 itu artinya dia mandiri, sampai ke 5 itu dia berarti bergantung, sama sekali ke orang lain. Nah, yang pengen saya stressing lagi dari sisi, bagaimana kita mengakses keluarga, tadi kan saya bilang ya, faktor risiko eksternal gimana. Kan di salah satu family assessment tools itu ada namanya skor APGAR. APGAR itu bukan APGAR yang untuk neonatus, tapi
untuk menilai fungsi keluarga ya. Jadi adaptation, partnership, growth, affection, sama resolve. Jadi bagaimana keluarga itu menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-berubah, bagaimana keluarga itu bisa bekerja sama dalam decision making, bagaimana keluarga itu bisa saling mendukung pada saat tumbuh kembang semuanya ya, bukan cuma anak, tapi orang tuanya kan juga growth, makin tua dan segala macam. Bagaimana keluarga itu menunjukkan kasih sayang, dan bagaimana keluarga itu menyelesaikan permasalahan. Nah, ini definisinya nanti bisa dibaca secara detail. Cara mengaksesnya bisa pakai pertanyaan open end, bisa pakai pernyataan yang dinilai selalu, kadang-kadang sama nggak pernah gitu ya. Kalau selalu dikasih skor 2, kadang-kadang kasih skor 1, nggak pernah kasih skor 0, nanti dijumlahin. Kalau totalnya 0 sampai 3, berarti keluarganya disfungsi. Kalau 4 sampai 6 ini moderately dysfunctional, jadi ada problems. Tapi kalau di atas 7, 7 sampai 10, itu berarti keluarganya fungsional. Kita assess ini karena evidence-nya ketika fungsi keluarganya itu bagus, maka dalam tanda kutip penyembuhan dan kualitas hidup si pasiennya itu akan kecenderungannya lebih baik gitu ya, karena ya keluarganya bakal ngebantu si pasien ini untuk recover, sembuh dan segala macamnya. Nah, yang pengen saya stressing di sini adalah kalau pada pasien dewasa ini kan nih ya, "I am satisfied bla 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 bla." Berarti kan pasiennya kita tanya. Kalau pasiennya anak, ini kan nggak bisa kita tanya dong gitu ya. "Adek adek puas nggak sama cara keluarganya apa menyelesaikan masalah?" Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi yang kita tanya pasti orang di luar anak itu sendiri. Meskipun anak itu sendiri juga bisa kita tanya ya untuk membandingkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang saya tulis di sini. Yang kita tanya itu harusnya adalah caregiver-nya. Yang caregiver itu belum tentu sama dengan parent atau orang tua. Karena bisa jadi di banyak kasus, apalagi di Indonesia ya, caregiver-nya itu pembantu ternyata misalkan. Jadi menurut pembantunya bisa jadi fungsi keluarganya buruk, pas kita tanya orang tuanya, fungsi keluarganya baik-baik aja gitu. Nah, itu kita bisa ngelihat ada sesuatu kan di keluarganya gitu ya. Kok anaknya sakit melulu gitu ya. Menurut ibunya sih diurusin kok bagus kok dok gitu ya. Makanya bagus segala macam. Tapi padahal menurut caregiver-nya yang bukan orang tuanya, ternyata di keluarga itu ya disfungsi gitu ya. Orang tuanya nggak ngurusin, kerja apa namanya melulu, nggak dipikirin dan segala macam. Nah, itu harus cermat di situ dan pada saat menilai family Apgar kita harus notice siapa nih yang kita tanya, gitu ya kira-kira. Nah, itu untuk dari sisi diagnostiknya. Bagaimana dengan sisi terapinya? Tadi ya, kalau diagnosisnya holistik, kalau terapinya komprehensif. Komprehensif itu meliputi semua level. Jadi mulai dari promotif, preventif, kuratif, Eee, terus, apa namanya, sampai ke rehabilitatif. Kalau disability limitation ini masuk masuk ke kuratif ya. Kalau grafiknya barangkali ada yang ingat, ini mungkin belajarnya di dasar IKM ya, tentang, natural history of disease. Jadi ada tahapan prepatogenesis sama patogenesis. Prepatogenesis ini artinya orang sehat, belum sakit, atau kalau penyakit infeksi berarti kumannya belum masuk. Patogenesis berarti udah sakit. Jadi primary prevention itu ditujukan untuk orang sehat, secondary prevention untuk orang sakit, tertiary prevention untuk orang yang udah sakit, dan ditujukan supaya dia well functioning lagi gitu ya, bukan cuma sembuh tapi dia kembali ke apa posisi dia di masyarakat gitu supaya fungsinya balik lagi. Nah, ini semua dilakukan gitu ya, dalam konteks kedokteran keluarga. Kalau misalkan di, apa, common clinical medicine biasanya yang diperhatikan hanya di 2 aspek ini aja gitu ya. Early diagnosis and prompt treatment, karena kan nunggu pasien ya, nunggu pasien diobatin, diusahakan supaya, nggak ada komplikasi, udah selesai gitu ya. Tapi di sisi, apa, kirinya, di tahap primary prevensinya kurang terkerjakan dengan baik, di tertiary prevention nggak terlalu tersentuh juga, meskipun ada juga spesialisasi yang fokus di sini ya, kayak misalkan rehab medik tuh, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi ini, apa, harus diperhatikan juga termasuk dalam, pasien anak ya. Kalau di sini ada imunisasi, di sini ada pengobatannya, nah screening-screening tuh juga sama di prevensi ya, di rehabilitasi mungkin lebih ke anak-anak yang tadi yang berkebutuhan khusus dan segala macam yang kita mengusahakan supaya dia bisa, adjust dengan lingkungannya lah, kira-kira begitu.
Ini tadi udah saya jelaskan. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Jadi, tadi konsep kedokteran keluarga seperti itu, jadi bagaimana menerapkan di anak. Ini prinsip-prinsipnya aja yang saya tampilkan, ambilnya dari satu ini ya, referensinya dari satu systematic review, dia melihat comprehensive care pada anak tuh harus memenuhi prinsip apa aja sih gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ada 9 aspek, kalau berdasarkan reference ini ya. Yang pertama adalah kita harus meng-acknowledge, kita harus memahami bahwa dalam kehidupan si anak, family itu adalah satu konstanta. Konstanta itu artinya kan sesuatu yang ada terus-menerus dan mempengaruhi hidupnya dia gitu ya. Kan kalau di persamaan mungkin masih ingat ya, ada konstanta, ada variabel. Kalau variabel kan sesuatu yang berubah-ubah nilainya ya, kadang gede, kadang kecil, kadang nggak ada gitu. Kalau konstanta dia kan ada terus gitu ya, plus AX plus BX bla 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 kan gitu ya kalau persamaan matematika. Jadi family ini adalah konstan gitu ya. Jadi family itu adalah satu variabel gitu ya, satu faktor yang terus-terusan mempengaruhi si kehidupan si anak. Jadi kita harus eee, perhat ketika kita men-treatment si anak, berarti otomatis kita harus men-treatment si family-nya. Dengan tingkat kedalaman yang beda-beda ya, tadi tergantung kasusnya, apakah dia masalah akut ataupun masalah akut yang berulang atau masalah kronik. Terus yang kedua, kita harus memfasilitasi, mengusahakan ya kolaborasi antara dokter, sama orang tua gitu. Jadi, karena most of the time si anak ini dia nggak berdiri sendiri, tapi asuh sama orang tuanya, yang ngasih obat nanti orang tuanya, yang nanti repot orang tuanya, yang kalau misalkan tadi masalah behavior yang terdampak orang tuanya dan treatment orang tuanya, karena dokternya kan nggak bisa terus-terusan mantau gitu ya. Jadi harus ada hubungan yang mutualisme lah, yang kolaborasi yang baik antara dokter sama orang tuanya. Kemudian kita juga harus, nah ini ya, menghormati culture dan value yang dianut sama keluarganya, jadi nggak memaksakan value kita. Kalau di Indonesia mungkin bedanya nggak terlalu ekstrim ya, karena ya beda budayanya paling ya orang Sunda, orang Jawa, orang Padang gitu-gitu aja. Tapi kalau saya di sini, lebih ekstrim gitu ya, karena ada orang Ethiopia, ada orang baratnya, ada orang Asianya, yang itu secara budaya dan cara ngomongnya aja beda-beda gitu. Jadi ini makin penting kalau misalkan di tempat yang culturally diverse gitu ya, banyak, multi etnis gitu. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan si keluarga ini ya, dalam, coping terhadap masalah tertentu. Kalau ada problem tertentu, ini keluarga, strength-nya di mana sih gitu ya, weakness-nya di mana sih, yang kalau kalian ingat tools-nya itu pakai yang SCREAM untuk nilai resource di keluarga ya, yang sosial, cultural, religion, dan segala macam, termasuk kekuatan ekonomi dan segala macam itu ya. Itu kita assess, supaya tahu kalau kita ngasih saran tertentu, pastikan sarannya itu bisa dikerjakan sama keluarganya. Jangan keluarganya nggak bisa, mengerjakan dengan alasan apapun, entah budayanya nggak cocok, entah duitnya nggak ada, dan seterusnya. Kemudian, apa namanya, nah ini jadi berusaha untuk, meminimalisir bias informasi. Kadang-kadang kalau kita ngasih advice, ditangkapnya kan tergantung tingkat pendidikan, mood, dan segala macam ya, jadi bias. Jadi kita minta orang tuanya atau keluarganya biasanya untuk me-recall apa yang kita instruksikan dan kita kasih saran ya, ini penting. Kemudian, mendorong supaya satu keluarga ini bisalah saling support gitu ya kalau, diusahakan. Meskipun ya tadi ya, kadang-kadang ada beberapa keluarga yang disfungsi, jadi nggak akur dan segala macam, tapi kita berusaha me mendorong supaya ya Bapak Ibu harus paham ya kalau konteksnya anak, anak ini sangat tergantung ke family dan parents-nya. Jadi kalau misalkan family-nya bermasalah, jangan menggantungkan pengobatan anak ini ke dokter gitu ya, karena yang bisa mensupport itu ya, environment yang paling dekat sama si anak ini. Jadi harus di-encourage untuk saling bantu di keluarganya. Kemudian, kita juga merespon ke kebutuhan dan perkembangan dari, anak dan keluarganya ya, gimana ya penjelasannya ya, ya, dengan anak itu makin gede, keluarganya makin berkembang, kebutuhannya juga kan
beda-beda gitu ya, dan itu kita harus lihat pada saat kita memberikan advice gitu, memberikan nasihat medis maupun psikis ke pasiennya. Kalau ini yang berikutnya adalah mengadop praktis yang memberikan family itu dengan emotional dan financial support. Ini mungkin konteksnya udah lebih ke apa, suprastruktur ya, di luar kewenangan kedokteran keluarga. Jadi gimana caranya supaya eh, apa, kebutuhan keluarga itu tercapai, bukan cuma kebutuhan medisnya aja, tapi juga bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah itu bisa terakomodasi ya. Kemudian mendesain layanan kesehatan yang fleksibel, culturally competent, jadi bisa diterima oleh berbagai budaya dan responsif terhadap family needs. Jadi mungkin apa, settingan ruangannya, penggunaan bahasanya dan segala macam ya, nggak jadi barrier untuk keluarga dan anak itu berobat. Udah nih ya, berarti yang terakhir nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih. Udah 9 aspek ini yang perlu diperhatikan pada saat memberikan pelayanan kepada pasien anak. Di luar dari clinical medicine yang tetap kita terapkan sesuai keilmuan yang kita tahu ya. Entah ikut guideline, entah ikut evidence, dan segala macam. Jadi pada saat diare, ya laksanalah dengan keilmuan yang kalian udah punya, misalkan lintas diare, plus prinsip-prinsip ini tadi, itu kira-kira penggunaannya. Ini yang terakhir, IMC ya. Jadi IMC-nya bahwa ini satu hadis sahih, Bukhari Muslim, diriwayatkan juga ada rawi yang lain ya. Kullu mauludun yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunajjisani au yunasirani au yumajjisani. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semuanya tuh Islam. Jadi ibu bapaknya yang jadikan anak itu jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ya anak itu polos gitu ya. Jadi yang lebih berperan besar itu adalah environment-nya. Terutama paling dekat di sini adalah keluarganya, bapak sama ibunya. Jadi ketika mentreatment satu anak, kita nggak bisa lihat anak itu sebagai individual saja gitu ya. Apalagi cuma dilihat biologisnya aja. Tapi kita harus berpartner dengan orang tuanya, karena orang tuanya yang bakal menentukan, dalam tanda kutip ya, dia nanti bisa sembuh atau enggak, dan kualitas hidupnya baik, bisa bagus atau enggak. Itu kira-kira yang bisa kita tarik dari hadis ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa ditaruh di forum diskusi ya. Nanti kalau ya saya usahakan untuk jawab kalau misalkan memang ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.